mencari orang, terus dijual, terus ada yang beli. Jadi ini ada peminatnya gitu loh. Orang-orang yang seksnya nggak normal menurut pendapat saya ya, karena aduh, ini di Hong Kong Mbak, bukan di Indonesia. Ini terjadi di Hong Kong dan pelakunya ada di Indonesia. Maka dari itu saya lagi mengumpulkan data-datanya nih, karena ini yang korbannya ini langsung menghubungi saya. Jadi setelah konten ini selesai, setelah saya matikan live ini, saya akan upload. Tulisannya kan kalau open BO katanya kan nggak boleh nih, ntar di restrict, di take down. Jadi tulisannya open 0P3N mbuh ngono kuwi lah engko golek ana dhewe. Jadi setelah ini kalian akan melihat, dan ingat di sini saya memohon pada kalian semua jangan menghujat. Apes tidak ada dalam kalender. Saya selalu bilang apes tidak ada dalam kalender. Karena kalau kalian pikirannya sempit dan tidak bisa berpikir panjang, maka jalan pintas akan dipakai. Karena itu di media sosial saya mengingatkan, iya ini aib. Karena itu dengan adanya aib ini kita harus berwaspada. Jadi harus berwaspada dengan apapun ya. Karena saya sendiri itu merasa sedih loh. Pengen curhat 300 juta bagi WA. Maksudnya gimana? Kamu WA aku sekarang Mbak 56281044. Iki nomorku. Soalnya saya itu tidak akan membahas sesuatu yang dia nggak telepon saya sendiri. Jadi kayak kasus yang lagi heboh, saya nggak tahu apa-apa kan, saya nggak boleh ikut campur Mbak. Saya tuh orangnya tidak berani memviralkan yang viral. Kenapa? Karena saya nggak tahu apa-apa. Saya menyelidiki nggak boleh, karena bukan hak saya untuk menyelidiki, karena saya bukan tim penyelidik. Jadi karena mbaknya ini telepon dan mengizinkan saya up dan memberikan edukasi pada teman-teman yang lain, jika di media sosial mengatakan bahwa ada open BO, jangan dipercaya. Diiming-imingi uang 8.000, 10.000 sampai 12.000, jangan percaya Mbak, itu palsu. Jadi jangan open BO, bisa nggak? BO itu apa sih? Booking apa? Bookingan apa Rek? Bookingan apa? Bookingan online. Iya, bookingan online ya BO itu. Bookingan online. Iya bener nggak? Bookingan online. Bener nggak bookingan online BO itu? Iya mungkin ya. Jadi wis nggak apa-apa lah. Intinya adalah jangan kayak gitu deh. Jangan buka kayak gitu deh. Saya nggak tahu kenapa sekarang ada bookingan online, ada aplikasi, ada sembarang barang loh. Sekarang itu banyak lagi macam-macam penipuan loh. Macam-macam penipuan itu. Sampai heran saya itu. Begitu banyaknya model-model penipuan di luar sana. Kenapa kita nggak fokus cari uang tuh Mbak? Kenapa kita nggak fokus cari uang? Kenapa kita mencari sesuatu lebih tapi kita kehancur gitu loh? Kenapa kita berpikir pendek dengan open BO maka kita akan menyelesaikan utang kita? Enggak juga kali. Booking order, jual diri lewat online. Nah itulah ketamakan muncul karena lihat cuan. Oh iya betul, keserakahan ya. Yang saya lihat di Melobi itu juga keserakahan ya. Karena kalau kita naruh uang 100 menjadi 110 gitu ya, 10% ya. Jadi saya nggak tahu ya, saya nggak berpikir Mbak. Karena memang sebenarnya nih banyak sekali media-media di luar sana. Ini saya ceritakan. Sebelum saya hari ini, sebelum pengikut saya ada 130 lebih 130.000 follower, di angka 55.000 itu saya tuh mau di-endorse oleh judi online. Saya tuh mau di-endorse sama judi online untuk mempromosikan judi online dengan nominal yang sangat besar sekali. Saya jadi di-endorse oleh salah satu judi online dengan nominal yang sangat besar sekali. Nah, yang buka email itu anak saya. Mami ya, ini ada orang mau endorse Mami dengan uang yang sangat besar, menyuruh Cece untuk bermain judi. Saya bilang, loh
Wong saya di sini adanya konten ini, saya itu pingin Cece itu bukan berjudi. Saya itu pinginnya Cece itu punya rumah. Saya itu malah kepingin buka proyek, bukan proyek ya, membuka apa ya, kayak rumah khusus buat pekerja migran, ngeredit atau mobil atau apa yang dimana kerjasama untuk para Cece itu punya harta. Lah kok saya malah di-endorse oleh judi online? Lah berarti kan saya mengizinkan Cece itu untuk miskin. Benar nggak? Jadi saya berpikir bahwa orang-orang yang sudah mulai viral, orang-orang yang mulai sudah terkenal, itu di-endorse oleh sesuatu yang besar-besar sekali loh. Apakah saya nggak butuh uang? Saya butuh uang, tapi bukan dengan seperti itu. Jadi sebenarnya nih ada beberapa grup Facebook sudah punya nama besar, terus dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi dan dia juga korban. Ini saya merasa aneh. Kenapa? Karena saya pribadi itu mendapatkan keuntungan kalau saya mempromosikan salah satu aplikasi. Saya mendapatkan keuntungan dari saya promosi aplikasi, nggak mungkin nggak dapat keuntungan. Lah saya promosi Yorpay, saya nggak dibayar sama Yorpay, tapi saya dapat iPad ini dari Yorpay. Ini penku dewe, iki penku dewe. Saya dapat iPad dari Yorpay. Nggak mungkin nggak dikasih kok. Bener. Nah saya promosi BPJS, apakah saya dapat uang? Saya nggak dapat uang. Tapi saya waktu di Jakarta itu dipinjamin mobil. Itu kenyataan, Mbak. Saya promosi Garuda, saya dapatkan Garuda. Enggak, kalau Garuda saya nggak dapat. Saya Garuda nggak dapat. Saya ngomong apa adanya. Kemarin saya promosi BP2MI, apa saya dapatkan? Saya dapat uang? Enggak. Saya dapatkan fasilitas di mana saat saya ada di Jakarta, hotel saya sendiri, mobil pakai mereka. Jadi nggak mungkin nggak tahu, Mbak. Nggak mungkin nggak ada imbalannya. Itu memang benar. Tapi secara nyata, kamu sudah tahu nih kondisinya kalau kamu mempromosikan sebuah aplikasi. Saat banyak orang download, saat banyak orang memasukkan uang, kamu dapat. Kalau cara instan memang dengan cara judi online atau aplikasi-aplikasi MLM. Lah rumah saku iki MLM iki wong turu nake lah, wong kelon nake MLM nukui. Jadi saya pribadi memang bukan orang kaya banget ya, Mbak ya. Kalau dipikir saya tuh di kampung kaya enggak. Rumah ibu saya ini dibangun oleh keluarga saya, bapak saya. Jadi kenapa kalau hanya mendapatkan uang dari Hong Kong, nggak bisa rumah ibuku ini bangun, dan rumah ini sudah dibangun jauh sebelum saya ada. Rumah adik saya itu yang satunya itu pure dari Korea. Jadi kalau saya kan rumah tangga, jadi saya tidak fokus di sini. Tanah seluas ini saya nggak bisa beli, Mbak. Tanah seluas ini saya nggak bisa beli. Walaupun saya kerja di Hong Kong 20 tahun, saya nggak bisa beli tanah seluas ini. Ini semua punyanya warisan ayah saya yang sudah meninggal dunia. Dan tanah yang sing ombo-ombo itu punya ayah saya nggak ada kemampuan untuk membeli itu. Jadi kalau dibandingkan saya dengan orang tua saya, lebih kaya orang tua saya. Saya tuh cuma menang di media sosial seolah-olah kaya, tapi rumah ini bukan rumah saya. Rumah sini adalah rumah ibu saya. Tapi saya bersyukur karena saya cari uang walaupun sedikit, yang penting halal. Saya tidak menipu, saya tidak menjerumuskan, itu aja. Jadi saya lebih berpikir untuk mendapatkan apa yang saya punya dengan cara yang baik-baik. Karena saya selalu punya prinsip, saya ingin belajar menjadi baik, biar terbiasa baik saat pergi menghadap Tuhan dalam keadaan baik. Karena kita tidak tahu, Mbak, hari ini kita akan seperti apa dan bagaimana. Jadi saya lebih memilih untuk mencari rezeki sing halal. Ya. Jadi kalau kalian kredit mobil, rumah, PMI, betul, saya itu punya cita-cita seperti itu. Saya itu punya cita-cita, saya lagi pingin, nggak tahu berbicara dengan siapa, pejabat atau siapa, atau swasta, dimana di satu tempat itu dikuasai oleh PMI gitu loh. Jadi kalau PMI Jember nih, di Jember ada, di Ponorogo ada, di Jawa Tengah ada, di Jakarta ada. Jadi ada tempat-tempat posko PMI yang bisa membuktikan bahwa ini loh PMI yang sukses. Jadi kita nggak mikir kita mau diajak bisnis, waduh
Omahku ndek kono wayah bayar kredit iki kapan. Jadi sekali lagi buat teman-teman, fokuslah pada keinginan kita. Saya pribadi saya fokus untuk membantu, dan selama ini saya dihujat karena akhirnya saya buka kantor. Ternyata bukan, itu Thomas sendiri yang buka usaha, dan apa yang dilakukan Thomas hanya mengikuti jejak saya, lakukan yang terbaik dan jangan pernah memaksa Cece untuk tanda tangan. Karena yang menikmatin itu Cece, jangan sesekali memaksa Cece untuk tanda tangan, itu karena bisnis. Jadi biarkan Cece yang menentukan sendiri. Hidup yang penting cukup, udah bersyukur Miss. Yang paling mahal itu kesehatan, betul. Kesehatan itu lebih mahal, karena itu rasa syukur itu sangat penting sekali. Aku takut ketipu MLM 2017. Saya takut kalau uang mau keluar banyak, cukup sekali, betul. Jangan menambah lagi, jangan lupa Sulawesi juga Miss. Karena aku Sulawesi, oh ya, I love you Sulawesi. Aku pingin banget ke Sulawesi loh. Sulawesi, I love you. Cewek Leo, Josan Miss terlambat nggak apa-apa Mbak. Ya Allah, cari uang begitu susah, aku selalu nggak pernah percaya apa ada SMS atau telepon yang katanya ini itu. Ajak teman-teman ini. Aku lebih suka sedikit banyak, nggak kayak simpan di bank sendiri. Taiwan hadir, terima kasih. Coan Miss, semangat selalu di awal, siap. Pekan kejar setoran, alhamdulillah Miss Yuni masih punya orang tua. Kalau saya sudah nggak punya, nggak apa-apa Mbak, kamu pasti bisa. Alhamdulillah belum pernah ikut MLL. Wong turu ML Miss making love, oh ya, iya. Aku mek mikirku porno ngono ki tok lho rek. Aku iki lek kon mikir sing apik no kok angel men. Ayolah ke Sulawesi, siap. Ke Sulawesi, terima kasih. Pingin banget saya ke Sulawesi itu. Saya tuh pingin banget datang ke kampung-kampung itu. Tempat saya ini kampung tapi masih ora kampung banget gitu loh. Aku kepingin banget. Siti oke disyukurin Rimo ing Pandum, setuju. Ayo Miss ke Sulawesi yo. MLM multi level marketing. Iya guys, saya. Iya ding. Tetap mensyukuri biarpun rezekinya. Singapura hadir Miss, nyimak. Oke Miss piye? Yang tadi malam di bandara. Lihat aja updatean terbaru yang di bandara. Miss piye? Semoga rezeki Miss Yuni ngalir dari YouTube, Google, amin. Pagi Miss, salam kenal Miss dari Purwokerto, terima kasih. Selamat pagi, alhamdulillah pagi-pagi sudah dapat amunisi dari Miss Yuni. Absen Miss, telat. Alah Mbak Esti, jadi kewoplak ya Mbak Esti. Main ke rumahku Miss, Malang Panjen, siap. Betul Miss, saya udah cek nomor paspor baru nggak masuk, tapi nomor lama yang masuk. Miss, aku lama di luar, duit juga orang tua Miss, buat beli tanah Miss, tidak tergiur bisnis. Aku malah nggak tahu namanya aplikasi MLM aja, baru aku tahu sekarang, siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum pagi Miss, Maonsan hadir. Pagi Miss dari Makau. Waduh, Gilan ini teko Makau iki ngopo yayaan iki. Hah? Romantika. Ayo Miss direalisasi biar kita yang pinjem punya uang rumah bisa diwujudkan, betul. Mbak Dwi aja 86 Weni, setuju Miss. Ntar aku yang cabang Ponorogo. Siap. Selalu setia Miss Yuni, terima kasih. Jadi aduh, ini pagi-pagi ternyata penggemarnya banyak sekali ya. Dan kita bisa membengok-bengok. Mbak Istirahayu, Cosan Miss absen. Dan bantu saya doa di mana saya lagi berbicara dengan RRI, Radio Republik Indonesia. Saya ingin mengadakan berbicara secara langsung di RRI, karena di RRI kan mencakup orang-orang di kampung ya, kan nggak semua orang punya internet juga, di mana memberikan informasi. Jangan mau uangnya saja, tolong telepon keluarga yang ada di luar negeri. Jadi mungkin akan dilakukan setiap minggu, cuman kita lagi meeting dengan RRI. Jadi RRI Jawa Timur khususnya ya, atau yang ada di Tapal Kuda. Kalian tahu nggak Tapal Kuda itu apa? Ada yang ngerti nggak Tapal Kuda itu apa? Siapa aja? Di mana aja kapal kuda? Tapal Kuda itu terkenal dengan apa ya? Saya lupa namanya. Campuran itu loh. Tapal Kuda itu campuran antara Madura dan Jawa. Tapal Kuda itu termasuk Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi termasuk nggak? Kayaknya iya sih. Jadi akan mengadakan
kayak setiap hari, bukan setiap hari, seminggu sekali berbicara tentang pekerja migran yang ada di luar negeri, termasuk paketan yang terus-terusan ini suruh membahas. Lah saya tidak dikoneksikan, Mbak. Seperti yang saya katakan bahwa saya itu berbicara berdasarkan yang telepon. Jadi saya tuh nggak ngogrek-ngogrek terus mari ngono. Ya kalau kalian tiap hari ngogrek-ngogrek saya dengan paketan, ya saya tiap hari ngogrek-ngogrek paketan. Kalau kalian setiap hari ngogrek-ngogrek yang lainnya, saya juga ngogrek-ngogreknya yang lainnya, Mbak. Jadi saya pribadi, konten saya itu berdasarkan apa yang kalian katakan pada saya. Kayak kemarin itu, kenapa saya membuka konten tentang pelakor ya, karena yang dibicarakan adalah orang-orang yang sedang disakiti oleh pelakor. Apakah saya poin pada satu orang? Enggak ada, jangan GR. Saya berbicara tentang pelakor, saya nggak menyatakan bahwa Anda pelakor, tidak. Ya kalau saya berbicara Lombok terus Anda kepedesan, berarti kan yang makan jenengan. Bener gak? Jadi kalau saya berbicara tentang bea cukai, lawang bea cukai aja gak ngamuk, kok kamu yang ngamuk. Bener gak? Jadi sekali lagi, tentang saya berbicara dengan pelakor, saya tidak poinnya ke siapa loh. Karena ada yang telepon, ada yang berbicara, ya saya bahasnya seperti itu. Kalau nanti ada yang telepon tentang bea cukai komplain, ya saya dengarkan ya seperti itu. Cuman kebetulan kan media saya besar dan banyak orang yang mendengarkan, karena itu lebih dipilih untuk diseleksi. Apakah Miss Yuni itu penggiat? Saya tidak ingin dikatakan bahwa diri saya adalah penggiat. Saya sendiri tidak paham penggiat itu apa. Yang saya tahu adalah saya membantu, saya masukkan dalam YouTube, itu aja. Jadi apakah saya punya level seperti ini, seperti itu? Saya tidak punya apa-apa. Cuman kebetulan YouTube saya itu terdaftar di Hong Kong. Jadi YouTube saya itu punya lisensi di Hong Kong ya, yang dimana adalah Uni TKW Hong Kong Ltd. Jadi saya itu secara langsung dan tidak langsung itu terdaftar di Hong Kong. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa saya itu ilegal YouTube-nya, enggak juga, saya sudah terdaftar di Hong Kong. Jadi semangat, dampingi terus kami BMI Indonesia Raya. Waalaikumsalam Bunda, selamat pagi, salam sehat selalu. Waduh, jadi Maonsan hadir Miss di Beijing kok tidak ada YouTube, WA, VB dan internet. Aku kayak orang kehilangan Miss Yuni 15 hari tidak nonton YouTube. Nah ini karena aplikasinya di sana itu di limit ya Mbak ya. Jadi internet itu nggak ada di sana. Internet YouTube apa itu tidak ada. Jadi ya memang ada negara-negara itu beda acaranya. Niska cuy, ke kampungku Miss lek kurang kampung, ya betul. Pagi Mbak Nuri, selamat pagi. Saya tak ngombe banyu dikit. Oke, Mbak Lili 1000 wes sawi agak ro Mbak Lili. Wong desa berkah, Wahyu, iya Miss. Saya lihat kok ada daftar Uni TKW Hong Kong Ltd. Saya mengikuti Miss Yuni, betul. Jadi di Uni TKW Hong Kong Ltd itu terdaftar di Hong Kong. Jadi kalau selama ini ada yang menanyakan, iya enggak sih? Nah, iya, terdaftar. Kamu bisa cek deh di Google. Uni TKW Hong Kong Ltd sejak kapan? Jadi Uni TKW Hong Kong Ltd itu berdiri sejak September. Sebenarnya sejak saya di take down waktu kita buat podcast sama Bea Cukai itu. Sejak itu saya membuat Ltd itu. Jadi itu lebih aman buat saya ya. Jadi orang menye maneh, jadi sudah terdaftar. Apa yang saya lakukan di situ adalah bisa dicek atau di cross check dengan pemerintahan Hong Kong. Jadi bukan ecek-ecek lagi, tapi saya tidak pernah ingin dadi nyonya Hong Kong sombong lah, apa sih tak sombong nih. Saya aku mulai Indonesia setahun. Ya apakah saya jadi nyonya Hong Kong? Ya ora lah. Wong desa meneh lah. Ya pada. NR jangan lama-lama Miss di Indonesia, kasihan mbaknya yang membutuhkan Miss Yuni. Nah ini sebenarnya peluang bagi orang-orang yang selama ini mengatakan bahwa saya yang telah merampas lahan mereka. Banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa jangan percaya sama YouTuber, lebih baik datang ke organisasi. Nah ini sebenarnya adalah saat saya nggak ada di Hong Kong adalah kesempatan organisasi dong. Yang mereka selalu katakan bahwa saya itu hanya menyebarkan aib. Ini organisasi bisa mengepakkan sayapnya lebih, karena kan saya nggak ada di Hong Kong. Jadi kan ini adalah lebih baik lagi, lebih lagi menurut pendapat saya ya. Tapi sekali lagi
Itu kan pilihan kalian. Kalian memilih saya untuk berbicara atau kalian memilih organisasi, karena banyak ini ada slogan, jangan cari YouTuber, kalau kalian punya masalah cari organisasi. Dan ingat, saya tidak pernah bilang kalau kalian punya masalah cari saya. Kalian boleh cari organisasi. Dan saya itu adalah bumper yang terakhir. Saya selalu katakan bahwa saya bumper terakhir. Saya tidak perlu mempromosikan diri saya sendiri, karena YouTube sudah mempromosikan diri saya sendiri. Bukan teman ngajak aku QNet, pagi betah tinggal di kampung ya Mbak, adem ayem betul, tanpa nama. Gimana kabarnya Miss? Neng Indo penak tinggal kita nih yang bisa ngatur. Setuju. Selamat pagi Miss, semoga kita semua sehat selalu Miss Yuni. Semangatku pokoknya Miss, mati listrik kok babu disalahne iki piye to Miss? Malah tak jarke pisan aku tek duduk sambil dengerin Miss Yuni lah. Kok lama banget pulangnya Miss? Lah ya kan kok dibilangnya Miss Yuni nggak bisa hidup kalau nggak di Hong Kong. Nah ini kebalikan. Kalian yang lainnya itu yang suka menghina saya, pastinya kalian nggak bisa hidup kalau nggak ada di Hong Kong ya. Kalau saya kan masih kewarganegaraan Indonesia, tapi saya adalah permanen Hong Kong. Ya ini kelebihan yang harus saya syukuri. Saya nggak boleh sombong karena saya punya permanen Hong Kong. Sawaya-waya dipegat bojo meneh meletek sawalang-walang meneh aku. Iya benar. Intinya channel Miss Yuni ini sudah diaptekkan seperti punya Deddy Kobuser dulu, dan sekarang jadi besar dengan label Close the Door. Waduh. Telat Miss. Nah, ya sementing dilabelkan dulu. Hengki Kurniawan selamat pagi. Waduh Zidan Mun lo haspak telat Miss, absen to Miss aku. Bunda lah nemenin lampu mati di Seneni. Lah yo aneh men lampu mati apa hubungannya mbek kali lho. Oke wong telepon lho rek, aku gak roh ternyata oke sing telepon. Se. Loh. Oke sing telepon ternyata. Iki ono wong sing anu lho. Ana wong sing open BO, oh bukan open BO. Wong sing apa ya? Se kasus. Nah kalau ibaratnya YouTuber itu mengambil data baru sebarin di YouTube, nah baru dia diliput, ibaratnya peliputan begitu, tapi tidak bisa menerobos ke negara lain. Yang nggak bisa menerobos ke negara lain, yang bisa menerobos ke negara lain adalah Pak Martin Simanjuntak dengan pasal-pasalnya itu. Waduh ini apa ini? Tak telepon ini kayaknya kasus Melodi, ada yang telepon saya. Oke, halo.